Ya udah kalau udah. Detik-detik penangkapan pelaku pembunuhan sadis terhadap pasangan suami istri di wilayah Waipreng, Tanggamus, Lampung akhirnya terungkap. Polres Tanggamus menetapkan 2 tersangka kasus perampokan disertai pembunuhan berencana yang terjadi pada Kamis 18 Desember. Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko menyampaikan kedua tersangka berinisial AJ alias Ari dan AM alias Aman yang merupakan tetangga sedusun korban. Kedua pelaku tega menghabisi nyawa Rohimi dan istrinya Suryanti dengan cara sadis. Korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam ruangan tengah rumah mereka. Insiden tragis ini pertama kali dilaporkan oleh Ade Rizky alias Nanang anak korban. Berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula pada dini hari saat sejumlah warga bermain kartu di samping rumah korban. Warga mendengar suara rangan seperti orang menggigil dari dalam rumah sebelum akhirnya menghubungi Ade Rizky dan bersama masuk ke lokasi. Saat masuk ke rumah, warga menemukan kedua korban sudah tidak bernyawa. Polisi mengungkap penangkapan pelaku berawal dari kecurigaan terhadap AJ alias Ari yang memiliki luka di bagian tubuhnya. Dari pengembangan penyelidikan, petugas kemudian membengkuk AM alias Ahmad. Kedua tersangka mengaku merencanakan perampokan dan pembunuhan lantaran terdesak kebutuhan membayar utang. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian tersangka, 2 unit telepon genggam serta uang tunai sebesar Rp600.000. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 339 lebih subsidiar, pasal 338 Jansko, pasal 365 ayat 4 KUHP dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Jangan bunuh diri. Ya udah kalau udah. Kita ngiringin tim Resmob ini rumah depan. Lurus terus bang. Udah dipegang kok. Resmob ya rumah ini bang. Ini. Ya. Ada nggak ya? Gua aja ya. Ya udah Pak. Alatnya mana? Udah bawa ini. Rapor Resmob Tanggamus. Luar biasa pengungkapannya. Ya udah santai aja. Saya dibantu aja. Tenang aja. Tenang aja dibantu. Iya kita lakukan. Ini ya. Itu ada bang terang dulu. Tim Resmob sudah membawa diduga pelaku ya. Ayo siap. Menurut dia ada punya uang atau punya sesuatu yang bisa dia pakai, dipergunakan. Kemudian dalam melaksanakan rencananya, melaksanakan aksinya, yang bersangkutan juga sudah mempersiapkan barang. Polisi membongkar motif 2 tersangka yakni Ari 30 tahun dan Aman 34 tahun tega membunuh pasangan suami istri bernama Rohimi dan Suryanti di Tanggamus, Provinsi Lampung. Aksi brutal tersebut diketahui telah direncanakan 1 hari sebelumnya
dengan tujuan menguasai harta korban lantaran kedua pelaku memiliki utang yang harus dibayar. Kabar ini disampaikan oleh Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko dalam konferensi pers pada Kamis 18 Desember 2025. Kedua korban ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di dalam rumahnya di wilayah Waipring, Kecamatan Pukung pada Minggu 14 Desember dini hari. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Lampung, rekan Oki. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Anggra di studio. Selamat siang, Tribunas yang menyaksikan laporan langsung dari Kabupaten Pringsewu. Kabupaten Tanggamus terkait Polres Tanggamus menetapkan 2 orang tersangka dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berakhir disertai pembunuhan yang terjadi di Pekon Waipring, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Penetapan tersangka disampaikan oleh Kapolres Tanggamus AKBP Rahmat Sujatmiko dalam konferensi pers di Satreskrim Polres Tanggamus pada Kamis 18 Desember 2025 kemarin, di mana kedua tersangka yang ditangkap berinisial AJ alias Ari 30 tahun dan AM alias Aman 34 tahun, yang mana keduanya adalah warga dusun Pring B, Pekon Waipring, Kecamatan Pugung. Saat ditetapkan keduanya, polisi menemukan 2 alat bukti yang menguatkan terjadinya pembunuhan serta kembali dikuatkan oleh saksi-saksi. Kapolres Rahmat Sujatmiko dalam konferensi pers menyebut bahwa korban diketahui bernama Rohimi 54 tahun dan istrinya Suryanti 50 tahun yang ditemukan dalam kondisi tergeletak dan bersimbah darah di ruang tengah rumah para korban. Dengan pelapor yakni Ade Rizky alias Nanang, anak dari korban yang beralamatkan di Dusun Waipring B, Pekon Waipring, Kecamatan Pugung. Dari keterangan saksi-saksi, Kapolres menyebut bahwa kejadian diawali pada pukul 23 waktu Indonesia Barat saat beberapa warga setempat sedang bermain kartu di samping rumah korban dan mendengar suara erangan seperti orang menggigil yang berasal dari rumah korban, dan setelah dicek suara tersebut berhenti dan disertai dengan kondisi rumah yang sampah gelap di bagian ruang tengah, dan suara tersebut kemudian kembali terdengar dan pelapor yang berada di luar rumah menghubungi warga untuk melihat kondisi yang terjadi. Setelah anak pulang ke rumah bersama warga, kedua korban dinyatakan sudah meninggal dunia dan dalam keadaan berluka parah dan berlumuran darah, dan terlihat bahwa sebelum masuk ke dalam rumah, pelapor alias anak korban memecahkan kaca pintu dan masuk ke dalam untuk masuk ke dalam rumah. Dan proses penangkapan tersangka diawali pada proses penangkapan tersangka diawali tersangka diawali dari korban AJ, diawali penangkapan AJ, di mana AJ sebelumnya mengelak dan kemudian polisi melakukan interogasi dan akhirnya mengakui perbuatannya dari perbuatan dilakukan bersama AM, dengan barang bukti yang diamankan adalah 1 bilah atau sebilah golok panjang berukuran 45 cm milik tersangka AM, sebilah golok panjang 35 cm milik tersangka AR. Selain itu pakaian milik para tersangka dan juga uang tunai 600 ribuan dengan pecahan Rp2.000, 2 unit handphone milik Infinix milik para tersangka. Dan Kapolres mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan, kedua tersangka juga merencanakan pada malam sebelumnya terlebih dahulu mengalami anak korban yang merupakan teman dari keduanya, di mana keduanya memiliki kebutuhan untuk membayar hutang sehingga bersama-sama melakukan pencurian di rumah korban yang telah diketahui seluk-beluknya oleh para tersangka.
Saat masuk ke dalam rumah korban, keduanya mempersiapkan senjata tajam dan memang berniat untuk menguasai harta benda pada korban, dan kedua pelaku membongkar lemari dan juga mengambil uang pecahan 600.000 dengan pecahan 2.000-an. Dan Kapolres membeberkan bahwa berdasarkan pengakuan tersangka, korban berdasarkan bahwa yang dibacok pertama kali adalah ibu korban, sementara ayah dari pelapor atau ayah dari korban ini juga terbangun setelah setelah ibunya dilukai begitu. Saat korban memanggil anaknya, tersangka ini Ari membungkam dan membacok kepala sang ayah sebanyak 3 kali, dan hal tersangka juga yang bernama Aman juga melakukan bersamaan dengan tersangka Aman melakukan hal serupa kepada suaminya. Kapolres menyebut bahwa adanya isu keterlibatan pelaku lain, yakni anak korban yang tengah ramai diperbincangkan, juga sempat dikaitkan dengan pertemanan dengan para tersangka, dan Kapolres menyebut bahwa anak korban dan para tersangka memang berteman, namun belum ditemukan adanya unsur keterlibatan terhadap anak korban dan juga para pelaku. Dan Kapolres menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa perencanaan aksi pembunuhan dan sertai curas tersebut dilakukan sebelum mereka melakukan aksinya. Polisi yang menerima kejadian tersebut langsung menetapkan 2 orang tersangka, dan kini kedua tersangka telah diamankan di Polres Tanggamus untuk pemeriksaan lebih lanjut demi hukum yang proporsional dan transparan. Dan kasus ini menurut Kapolres menjadi perhatian serius, dan pihaknya akan secara tegas akan memberikan hukuman kepada para pelaku kejahatan atas perbuatan dari kedua pelaku. Pasal yang dijerat dengan subsidiar 340, subsidiar 339, lebih subsidiar 338 Jo, 365 ayat 4 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Selain itu, pasal 36 KUHP tentang pembunuhan disertai tindak pidana lain, dan pasal 38 KUHP dan pembunuhan dengan ancaman 15 tahun. Pasal 365 ayat 4 tentang pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh 2 orang lebih atau mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pinjaman seumur hidup selama waktu tertentu atau lebih dari 20 tahun atau paling lama 20 tahun. Begitu rekan Anggra di studio, kembali ke Anda. Baik, rekan Oke, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dia merencanakan untuk mengambil yang rumah atau warga yang menurut dia punya uang atau punya sesuatu yang bisa dia pakai, dipergunakan. Kemudian dalam melaksanakan rencananya, melaksanakan aksinya, yang bersangkutan juga sudah mempersiapkan waktu memang apabila ada korban melawan, bersangkutan tidak segan-segan untuk melukai atau mengancam dan bisa membahayakan korban. Itu saat ini tidak kita dalami karena yang bersangkutan sengaja untuk mengambil data atau materi yang ada pada korban. Itu karena tersangka ini karena terlilit utang, apa ada kaitannya dengan judi online, Pak? Saat ini masih terlilit utang. Apakah nanti ada pengembangan terkait judi online atau itu nanti akan kita kembangkan lebih dalam. Ada harta korban yang diambil? Ibu harta, jadi pada saat dua terduga ini melaksanakan aksinya setelah melukai yang pertama itu korban yang istri atau yang perempuan, ini uangnya kemudian bangun. Setelah bangun kemudian dilukai, nah setelah dilukai semua baru mereka melaksanakan aksinya, yaitu menggeledah lemari-lemari yang ada di kamar. Jadi saat kita ditemukan ada uang, itulah yang dibawa oleh mereka. Jumlahnya lebih kurang ada 600 ribu.
Pak, untuk korban sendiri siapa yang melakukan pembacokan pertama dan alami luka bacok mana saja kedua korban ini, Pak? Baik, untuk alat yang digunakan itu yang pertama di aman. Ya, pada istrinya ini di aman. Keluarga hari, karena istri bangun, dia memanggil apakah anaknya kembali pulang, ternyata nggak dijawab. Yang ketika hari aman ya, hari langsung membuka, langsung membacok kepala sebanyak 3 kali. Kepala yang sisi. Terus yang untuk yang suaminya itu siapa yang melakukan pembacokannya, Pak? Setelah suami istrinya terbuka, berteriak minta tolong, suaminya kebangun, keluar dari kamar, kemudian juga dilakukan pembacokan oleh petugas keamanan yang kedua. Informasinya ada pengantin baru dengan pelakunya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.